Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 4 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 24 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 17. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel dari dan sampai Bersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Pilihlah dari ketiga bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari dan sampai Bersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia bersabda kepada malaikat,
yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikin Arauna, orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh, aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang mereka lakukan? Biarkanlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tantangan adalah sarana untuk maju. Bayangkan seorang rohaniwan muda, Romo Kevin, yang setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan teologi dan pastoral tingkat lanjut di Roma dan melayani di paroki-paroki besar yang inovatif, kini ditugaskan kembali ke paroki Santo Yosef, paroki tempat ia dibaptis dan tumbuh besar sebagai misdinar. Romo Kevin membawa semangat reformasi liturgi, program katekese modern yang interaktif, dan visi pelayanan yang menekankan keterlibatan sosial dan ekologis. Ia melihat potensi besar untuk membangkitkan kembali komunitas yang mulai menua ini. Namun,
di antara umat dan terutama di kalangan dewan paroki yang sudah lama mengabdi, muncul bisikan-bisikan keberatan. Kenapa harus mengganti lagu-lagu ibadah yang sudah kami nyanyikan selama 30 tahun? Kami suka yang itu. Kami tahu betul dia hanya ingin membuat dirinya terlihat modern. Dulu waktu remaja, dia sering bolos sekolah minggu. Sekarang dia mau mengajari kita soal iman. Dewan paroki ini sudah bekerja keras sejak dia masih SMP. Apa yang dia tahu? Inilah yang dialami Yesus di Nazaret. Mereka hanya melihat masa lalunya, anak tukang kayu, gagal melihat anugerah besar yang kini bekerja dalam dirinya, sehingga secara tidak sengaja mereka menutup pintu mujizat bagi komunitas mereka sendiri. Saudara terkasih, kisah penolakan Yesus di Nazaret mengekspresikan ironi teologis yang mendalam. Kuasa ilahi yang mutlak ternyata dapat dibatasi oleh hati manusia. Di sinagoga kampung halamannya, hikmat dan mujizat Yesus yang luar biasa tidak diterima, melainkan justru menjadi batu sandungan. Orang-orang Nazaret tidak melihat Mesias, melainkan hanya si tukang kayu, sosok yang terlalu familiar, anak dari Maria, dan saudara dari keluarga lokal. Gelar tukang kayu ini yang digunakan untuk meremehkannya sesungguhnya adalah kunci spiritual. Yesus sebagai pembangun agung memahami potensi tersembunyi dalam bahan mentah atau umat manusia, tetapi ia dihadapkan pada ketidakpercayaan yang luar biasa tegar. Sungguh mengherankan, keraguan kitalah yang menjadi satu-satunya kekuatan di dunia yang mampu membatasi intervensi ilahi. Di hadapan ketidakpercayaan kolektif mereka, Yesus tidak dapat melakukan suatu mujizat apa-apa di sana. Sebuah pernyataan yang menyingkapkan bahwa iman bukan hanya harapan pasif, melainkan prasyarat aktif bagi manifestasi kuasa Tuhan. Dengan kebesaran hati, Yesus menerima harga penolakan tersebut dan segera beranjak untuk pergi mengajar keliling ke desa-desa, menunjukkan bahwa kasih ilahinya tidak mengenal batas, bahkan saat berhadapan dengan hati yang tertutup. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan merenungkan Injil hari ini, saya teringat akan kata-kata dari Albert Einstein. Jika kamu ingin menjalani hidup yang bahagia, kaitkanlah dengan tujuan, bukan dengan orang atau benda. Bagi saya, kata-kata ini memberikan panduan sempurna saat kita menghadapi penolakan. Inti kehidupan Yesus adalah misi Bapanya, itulah tujuan yang melampaui orang dan tempat. Ketika pintu kampung halamannya tertutup karena ketidakpercayaan, dia tidak terhenti. Dia tidak mengaitkan keberhasilannya pada sambutan orang Nazaret.
Dia mengaitkannya pada tujuan ilahinya. Oleh karena itu, dia bangkit, menerima penolakan itu sebagai harga yang harus dibayar, dan segera pergi mengajar keliling ke desa-desa. Inilah model yang harus kita ikuti. Kegagalan atau penolakan di satu tempat tidak boleh menghentikan seluruh misi hidup kita. Marilah kita lepaskan ikatan emosional pada kekecewaan, ambil kembali alat pelayanan atau karunia yang Tuhan berikan, dan teruslah maju. Yakinlah, tujuan hidup kita jauh lebih besar daripada penolakan yang kita terima, karena Tuhan selalu membuka pintu baru dan menyediakan ladang-ladang yang siap kita garap. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.